Oh sobat teman, ada pertanyaan yang sampai kepada saya demikian. Beliau berkata, Bang, hukuman Teddy Minahasa itu kan menjadi divonis oleh hakim menjadi seumur hidup. Menurut abang, apakah vonis tersebut yang di sana salah satunya adalah Bang Hotman selaku tim kuasa hukum? Apakah di sana Bang Hotman termasuk sukses karena berhasil membatalkan tuntutan jaksa, yaitu vonis hukuman mati, ataukah itu termasuk sebuah kegagalan? Nah, begini sobat teman, bagaimana cara menanggapinya? Apakah sesuatu hasil yang dicapai itu merupakan sebuah keberhasilan atau sebuah kegagalan? Tanggapan saya begini, untuk mengetahui sebuah hasil yang kita raih itu merupakan sebuah keberhasilan atau sebuah kegagalan, kita harus melihat tahap awal dari tujuan setiap proses atau hasil yang kita capai. Seperti begini, apakah kalian mengetahui ataukah secara khusus mungkin timnya Bang Hotman, apakah mereka memiliki satu target ketika pada saat awal menerima kasus tersebut? Tentu pasti ada target. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, apakah yang ingin dicapai itu merupakan, ini tahap awal dulu ya, ketika sebelum atau ketika pada saat awal menerima klien tersebut. Biasanya ada target dari sebuah atau dari seorang penggiat hukum atau penasehat hukum, ya, begitu kira-kira sobat teman. Jadi dari target awal ini, dari sinilah kita mengetahui tolak ukur ketika sampai kepada vonis hakim, apakah itu kemudian sebuah kegagalan atau sebuah keberhasilan. Dalam kasus kali ini, apakah kalian mengetahui adakah target awal yang disampaikan oleh tim kuasanya Bang Hotman terkait dengan kasus Pak TM ini, inisialnya TM kita buat ya. Apakah ada target awal ketika pada saat menerima? Kalau kalian mengetahui, coba tulis di kolom komentar ya, seperti apa sehingga kita bisa dapat menindaklanjuti apakah seperti itu. Nah, sobat teman sekalian, lalu seiring berjalannya waktu, kita melihat dalam persidangan demi persidangan sampai kepada satu tuntutan jaksa yang menjatuhkan sebuah tuntutan kepada Pak TM ini, yaitu tuntutan hukuman mati. Namun pada pelaksanaannya, ketika berjalan tingkat atau berjalan persidangan demi persidangan selanjutnya, hakim pun menjatuhkan vonis seumur hidup. Di sini sobat teman, ada yang mengatakan, wah, itu sebuah keberhasilan, itu sebuah, ada lagi kalau kita lihat kolom komentarnya mengatakan, oh kayaknya kurang dengan sekaliber beliau, harusnya bukan hukuman itu dong. Nah, tapi yang saya bahas begini sobat teman, kalau ini tanggapan saya ya, ini tanggapan saya begini, mungkin alangkah lebih baik kalau Pak TM ini memang harus, daripada dia dijatuhi hukuman mati, harus yang maksimal itu seumur hidup. Mengapa tanggapan saya begitu? Begini sobat teman, melihat kasus yang ada ketika pelaku narkoboy, kalau nggak salah saya mengingat, kalau nggak salah ya, itu oknum yang bernama FB, di pelaku narkoboy, divonis dan sudah dilaksanakan hukuman mati. Sering berjalannya waktu, dapatkah kalian melihat atau menghitung
seberapa banyak para pelaku kejahatan yang divonis hukuman mati, namun berapa banyak mereka yang sudah dieksekusi. Jadi, kalau saya melihat setelah berlakunya Undang-Undang KUHP yang baru, yang pemberlakuannya dimulai 3 tahun setelah terbitnya KUHP tersebut. Dan hal itu juga pernah dibahas di Instagramnya Bang Hotman, yaitu ketika seorang pelaku yang divonis hukuman mati, maka dia tidak akan langsung dieksekusi, tetapi dia akan dilihat dengan adakah perubahannya selama 10 tahun mendatang. Ketika 10 tahun mendatang ada penilaian terhadap dirinya, dan berdasarkan surat kelakuan perubahan itu atau surat kelakuan baik yang dia terima selama menjalani proses 10 tahun, bisa-bisa kemudian hukumannya itu menjadi berubah, mungkin 20 tahun. Seperti yang kalau kalian boleh perhatikan, pernah menyimak di dalam Instagramnya Bang Hotman tersebut. Nah, jadi kalau melihat demikian sobat teman, kembali kita, kalau seandainya diterapkan KUHP yang baru yang berlaku 3 tahun ke depan, kan belum tentu nih, kalaupun hakim menjatuhkan vonis misalnya hukuman mati, kan belum tentu dalam 3 tahun ke depan dia akan dieksekusi. Tentu ada proses sampai nanti naik ke banding, tingkat kasasi, bahkan ke PK ya, untuk proses ini tadi. Jadi tidak mungkin bisa dapat mencapai waktu yang sangat singkat selama 3 tahun. Nah, otomatis dia akan lolos. Jadi kalau sampai kepada 20 tahun, nah kalian bisa bayangkan sendiri kalau sudah angka yang terjadi dan jatuh, belum lagi nanti potongan remisi, potongan kelakuan baik, potongan hari raya, dan potongan-potongan lainnya. Jadi, tanggapan saya memang hakim cukup cerdik menjatuhkan hukuman seumur hidup terkait dengan vonis. Ya, kalau seumur hidup tentu dia akan seumur hidupnya, selama hidupnya menghabiskan waktunya di dalam proses penjara tersebut. Begitu sobat teman ya. Jadi segala apa yang disebut dengan remisi, potongan, baik itu ya potongan-potongan lainnya, dia tidak akan menerima potongan tersebut. Jadi itu tidak akan berlaku baginya karena dia akan selama hidupnya berada di dalam tahanan tersebut. Nah, jadi itu dia sobat teman ya. Jadi saya tidak bisa kategorikan itu sebuah kegagalan atau itu sebuah kesuksesan, tapi itulah tanggapan saya, dan saya sangat apresiasi terhadap kinerja atau putusan yang diberikan oleh hakim dalam menangani kasus TM tersebut, apalagi ini kasus narkoboy. Ya, bagi saya itu vonis seumur hidup itu suatu vonis yang maksimal dan sangat bagus, karena selama itu dia akan di dalam dan tidak akan ada remisi atau tidak akan mendapat potongan. Kalau seandainya angka nanti 20 tahun bikinlah maksimal, dia bisa saja nanti paling menjalani beberapa tahun lalu dapat potongan ini, dapat potongan itu. Jadi itu dia tanggapan saya, dan mari kita dukung terus proses keadilan, proses hukum di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kalian memiliki lagi pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke sobat teman, dukung kita terus. Sampai jumpa dalam video berikutnya.